Shalom, shalom, shalom. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Puji Tuhan, sore hari ini tema kita adalah menenangkan badai. Ya, kita yakin bahwa Tuhan itu sanggup menenangkan badai sehingga kita menjadi tenang. Badai itu bisa jadi persoalan, entah masalah studi kita, tujuan hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Saudaraku, banyak badai yang dapat kita temui dalam hidup ini. Nah saudara, mari kita buka Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang ke-4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Ya, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya pun membangun dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkadang kita tidak sadar kalau Allah itu ada bersama dengan kita. Ketika masalah yang kita hadapi begitu berat, kita rasakan. Kita punya rencana mungkin studi kita selesaikan 3,5 tahun. Namun di luar dugaan mungkin pembimbing, dosen pembimbing kita pergi ke luar negeri mungkin. Dan mungkin saudara punya pergumulan-pergumulan yang lain, kita mempertanyakan. Ya, ketika kita sudah berdoa, kita sudah menggumuli apa menjadi masalah kita mulai mempertanyakan apakah Tuhan sanggup menolong kita. Saudaraku, pertanyaannya tentu saudara bisa jawab sendiri. Pernahkah saudara merasa sulit untuk percaya kepada Tuhan? Ya, bisa jadi kita mengalami orang-orang yang skeptis. Kita sudah bergumul, bahkan kita sudah melayani, kita sudah memberikan hidup. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan sesuatu seperti apa yang kita harapkan? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi muncullah pertanyaan, apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Kenapa kok orang lain peduli? Bahkan orang-orang yang di luar Tuhan pun peduli. Itu yang digumuli oleh Asaf, seorang hamba Tuhan dalam Alkitab, dalam Mazmur 73. Dia begitu heran dengan Tuhan. Kenapa orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang melecehkan Tuhan, yang tidak menghargai Tuhan, kenapa mereka diberkati secara materi? Kenapa mereka kaya-kaya, hidupnya makmur, sementara dia yang memberikan hidup kepada Tuhan, setiap bangun pagi yang dia lihat penderitaannya, sehingga sempat dalam benaknya muncul pemikiran, sia-sia aku menjaga hatiku bersih di hadapan Tuhan. Dia rasa percuma, mungkin dengan kata lain, percuma saya pergi ke gereja, percuma saya melayani, percuma saya berkorban begitu banyak untuk Tuhan. Namun dalam faktanya, saya tidak merasakan kebaikan Tuhan. Di mana kepedulian Tuhan, di mana perhatian Tuhan? Kerap kali muncul pemikiran seperti itu. Kita anggap Tuhan itu seperti manusia. Saudara yang saya kasih, manusia memang
seperti itu. Namun seringkali kita anggap Tuhan itu seperti manusia. Dalam keputusasaan kita, kenapa sih Tuhan tidak lakukan sesuatu? Itu yang pernah saya rasakan. Ya, saudaraku. Nah saudaraku, saya tekankan tadi pagi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 15. Ketika Yesus melakukan mujizat, memberikan makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Bisa memberikan makan 5.000 laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Lalu dari mujizat yang terjadi itu, sehingga seluruh yang mendengarkan ajaran Yesus yang mengalami mujizat, minta Yesus menjadi raja. Dan itu tekanan dari Yohanes. Yohanes ingin mengajarkan bahwa fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada materinya. Dalam Injil sinoptik, dalam Injil Matius dan Markus, tidak menjelaskan apa disampaikan Yohanes pasal 6:21. Yesus mendesak mereka pergi. Kalian pergi segera berlayar. Tentu di sungai Galilea, Danau Galilea. Saudaraku, kalian pergi. Lalu semua peserta 5.000 laki-laki disuruh pulang semuanya. Dan Yesus berdoa. Ketika itu terjadi badai. Badai datang. Mereka teriak, mereka takut, pada mereka mantan nelayan semua yang sudah berpengalaman. Saat mereka ketakutan muncul, Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus yang melihat, benarkah engkau Tuhan? Izinkan aku menyusul engkau berjalan. Petrus bisa berjalan, namun ketika tiupan angin, dia takut dan dia jatuh, tenggelam. Saudaraku, ada 3 hal tadi pagi saya sampaikan. Ketika bicara tentang penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan kadang kita tidak sadari. Ya, karena kita punya fokus masalah dan masalah, sehingga kita tidak merasakan Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan selalu lebih besar dari masalah kita. Namun pada kenyataannya kita sering kali membesarkan masalahnya, bukan kepada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Yang ketiga, saya menyampaikan penyertaan Tuhan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk menyembah Tuhan. Banyak orang Kristen menyadari Allah bersama dengan dia, namun tidak punya hati untuk menyembah. Saudaraku, pengalaman spirit yang luar biasa kali ini begitu unik beserta kami. Ya, baru masuk ke sebuah gedung gereja, saya katakan nanti kita ibadah di ruangan sebelah. Di mana itu gereja di mana malaikat pernah turun bicara kepada para gembala. Tanpa speaker kita ngomong, suaranya luar biasa akustiknya. Lalu kami ajak menyanyi. Seorang bapak sudah tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Menyembah, orang sudah tua umur 71 tahun. Dia menyembah. Begitu kuat dia rasakan kehadiran Tuhan. Lalu ketika di Garden Tomb, di mana makam Tuhan Yesus, saya memimpin perjamuan kudus, itu pun tanpa bisa ditahan, sampai saya ditegur, dikasih tanda oleh guide lokal. Sudah waktunya habis Pak, saya tidak bisa bendung, mereka menyembah. Dan berapa tempat. Saya katakan spirit ini, banyak orang Kristen maaf ya, sudah di CD, sudah dibaptis, sudah cukup enough. Sudah ke gereja, sudah cukup, tetapi relationship-nya, ya, hubungan dengan Tuhan tidak dirasakan, tidak pernah mengalami namanya encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita ubah, jangan menjadi orang Kristen, maaf, hanya Kristen jiwani. Ya, itu saya katakan roh agamawi saja. Ya Kristen, tapi tidak pernah memiliki pengalaman spirit, kedekatan dengan Tuhan. Karena itu pada kesempatan sore ini saya mengajak saudara untuk belajar mengenal Tuhan kita. Ya, bagaimana kita bisa mengenal? Lewat proses, lewat masalah yang kita hadapi. Sehingga kita tidak perlu alergi, takut dengan masalah kita.
takut dengan masa depan kita. Saudara yang saya kasih, benarkah Tuhan tidak peduli kepada kita? Saudara, kalau kita membaca nats yang kita baca tadi, apa yang dialami oleh murid-muridnya. Jadi di dalam konteks satu perikop yang kita baca tadi dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Masalahnya bukan Tuhan Yesus tidak peduli. Seringkali kita punya asumsi seperti itu. Kita menganggap ketika ada dalam tekanan, dalam persoalan, dalam masalah yang begitu berat, kita sudah berdoa dan sudah berdoa bahkan bergumul dalam puasa kita. Namun kita tidak menemukan jawaban sehingga kita mengambil sebuah kesimpulan, Tuhan tidak peduli saya. Dalam konteks yang kita pelajari, masalahnya bukan Yesus tidak peduli, tetapi karena kita tidak menyadari bahwa Yesus bersama dengan kita. Itu masalahnya. Kita tidak menyadari sesungguhnya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah selalu ada, omnipresent, maha hadir. Dan omniscient, dia maha tahu. Dan omnipotent, dia maha kuasa. Kita nggak sadar itu. Karena fokus kita masalah. Karena itu mari kita ubah cara pandang kita. Lensa kamera kita harus fokus. Bukan kepada problem, tapi kepada masalah kita. Karena masalah itu bisa menjadi batu lompatan untuk kita berpijak, melihat bagaimana kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kita. Mari aku berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk kecewa, berhenti untuk menyalahkan siapa-siapa. Karena tidak ada persoalan yang tidak diketahui oleh Allah. Karena Allah maha tahu, omniscient. Dia maha tahu. Mungkin teman saudara tidak tahu. Mungkin teman saudara tidak mau tahu juga. Tapi Allah tetap peduli. Saudara yang saya kasih, kenapa seringkali kita tidak sadar Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Karena kita ingin mencoba mengendalikan hidup ini. Kita ingin mencoba untuk mengontrol, mengatur diri kita. Kita abaikan, walaupun kita berdoa, tapi kita mau mengatur Tuhan dengan doa-doa kita. Misal contoh, Tuhan, aku butuh seorang suami yang bodinya, perutnya susun, ototnya kekar kayak adirai, ya. Orangnya ganteng, orangnya kaya. Kita minta seperti itu. Anda perlu tahu, waktu saya berdoa untuk pasangan hidup saya pernah gagal. Tuhan, berikan kepadaku yang pertama, seorang istri yang pendiam, tidak banyak ngomong. Yang kedua, orang yang lembut. Yang ketiga, S1 backgroundnya pendidikan. Yang keempat, wajahnya oval. Sudah tahu? Jawabannya lihat istri saya. Minta yang pendiam, cerewetnya juga nggak kalah. Minta yang lembut, kerasnya nggak kalah juga dari saya. Oh, kalau ngikuti kita bisa perang Bratayuda. Tapi sampai hari ini kami tidak pernah ribut. Minta yang lembut, kerasnya nggak kalah karena saya merasa keras. Minta, cuma dijawab apa? S1 dari UKSW, latar belakang pendidikan kait erat dengan psikologinya. Wajah oval? Enggak juga oval. Tapi saya tahu, saya bisa begini karena ada istri di belakang saya yang luar biasa, yang membuat saya bisa begini. Dia memperhatikan pendidikan saya. S1 saya enggak selesai, tertunda 9 tahun. S1-nya dengar, maka anak saya support dulu, papi terlambat. Ya, sampai pindah tempat kuliah lagi. Lalu dia mikirin kuliah lagi S2. 2011 saya didorong ngambil doktornya. Mari kita belajar. Teman-teman mungkin sedang bergumul dengan keadaan saudara.
Jangan coba-coba ingin mengendalikan hidupmu sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dalam kisah yang kita baca ini, yang memiliki gagasan, yang menjadi inisiator, yang berinisiatif untuk menyeberang Danau Galilea itu adalah Tuhan sendiri. Seharusnya mereka sadar kalau Tuhan yang memberikan perintah, kenapa sih harus takut? Apalagi Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Memang Danau Galilea ini suatu waktu bisa terjadi badai. Karena ada bukit, dikelilingi bukit. Saudaraku, ya waktu saya di sana hari keberapa, kami berlayar memang nyaman, poco-poco, mau mereh, goyang-goyang. Ya berapa jemaat yang saya lihat, aduh semangat banget, tidak ada badai. Udaranya sejuk, 20 derajat. Ya sehingga ada pemanasan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus perintahkan, kenapa? Yesus mau pergi ke daerah lain. Kalau kita membaca Markus pasal yang kelima. Ada kejadian di Garasa. Atau Gadara, orang dirasuk setan. Pergi ke Garasa. Setelah saya meneliti, berkali-kali belajar. Garasa itu sekarang disebut dengan Jairus. Ada di Jordan. Jadi Yesus pindah pelayanan menuju ke daerah Jordania. Garasa. Lalu setan diusir masuk ke 2000 ekor babi. Karena di Israel tidak pelihara babi. Babi itu haram. Paham saudara ya? Haram. Nah yang ada babi darah berhala. Waktu itu daerah Garasa itu Jordan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari? Saya tidak terperinci memberikan data khotbah. Hanya outline saja. Yang pertama, ketika kita menyadari Allah itu menenangkan badai. Berarti kita menyadari Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Yang memiliki kekuasaan atas alam semesta ini. Sehingga dia berkata, dia hardik badai, badai berhenti. Kita melihat bagaimana Allah itu berdaulat atas alam semesta ini. Kita melihat juga kejadian badai ini seizin dari Tuhan. Tuhan tidur, dikatakan tilam, itu terjemahan bantal. Dia letakkan kepala di atas bantal, tidur. Tapi kita lihat juga Tuhan mau menolong. Jadi 3 aspek ya. Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu mengizinkan itu terjadi. Yang ketiga, Tuhan bersedia menolong. Nah, hal ini membuat kita bisa tenang. Kita lihat dalam ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi yang menjadi pemimpin sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Jadi Yesus yang menggagas dan Yesus yang mengendalikan. Ini hal yang menarik. Jadi prinsip yang pertama dalam situasi apapun, dalam persoalan apapun, kita bisa tenang ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Betapa pentingnya kita betul-betul menempatkan Tuhan sebagai pemegang kendali hidup ini. Berarti ini mendorong kepada kita. Bangunlah relasi kepekaan. Ya. Pengalaman suami istri yang sangat dekat dengan saya selama perjalanan kami sharing. Dia mengeluh tentang anak. Dia punya 5 anak. Ya, tapi anak pertama selalu gagal dan gagal. Dia punya bisnis yang luar biasa. Punya hotel 5 waterboom di Bandung. Dia punya Alfamart berapa kota? 10 Alfamart. Ya, dia cerita, tapi saya juga punya pergumulan. Sambil menangis untuk anak pertama. Anak pertama sedang kerja di Singapura. Gagal juga di Singapura. Disarankan oleh ayah ibunya, kamu pindah ke Aussie, ke Australia. Peluangnya lebih bagus. Anaknya nggak mau. Dia tetap ingin di Singapura. Kami berdoa. Hanya 2 hari berdoa terjadi mujizat. Anaknya bersedia ambil keputusan. Pindah.
Tapi bagaimana saat beban orang tua ketika melihat anaknya yang sulit yang pertama ini. Mungkin terlalu dimanja di awalnya. Terlalu sulit untuk mengubah cara berpikirnya anak. Sehingga itu menjadi beban orang tuanya. Mari kita belajar bersama-sama. Apa menjadi pergumulan saudara saat ini? Ya, bahwa setiap doa-doa permohonan saudara kepada Tuhan, izinkan Tuhan yang ambil alih. Berarti jangan coba memasukkan Allah dalam kotak pikiran saudara. Kita diberikan otak untuk kita berpikir, tapi jangan coba kita berpikir seperti maunya kita, tapi apa yang Tuhan mau pikirkan. Berarti kepekaan hubungan kita dengan Tuhan. Yang jelas dan pasti Tuhan pegang kendali. Yang kedua kita lihat saku. Dalam ayat 36 dan 37 saya bacakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku, ini pengalaman yang tentu tidak menyenangkan bagi mereka. Mereka sedang melayani Tuhan menuju ke sebuah tempat yang saya katakan tadi, ke Gerasa. Saudaraku, lalu kita lihat dalam ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Berarti ada ketakutan yang begitu kuat. Perhatikan, mereka ini nelayan, bukan sekedar nelayan, tapi mereka profesinya dulu nelayan. Sudah pengalaman mereka berlayar di Danau Galilea. Bukan di Laut Mediterania, bukan di Laut Merah. Mereka berlayar di Danau Galilea. Ya, sudah biasa. Tetapi kejadian ini membuat mereka takut. Bagi seorang nelayan profesional tidak akan takut biasa. Berarti ini badai yang luar biasa hebatnya. Sehingga dia protes, kenapa Tuhan diam? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa respon Yesus 39? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Seharusnya mereka tidak perlu panik. Toh Yesus ada bersama dengan mereka. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali masalah-masalah yang kita hadapi itu menjadi sarana untuk pembentukan iman kita. Kita bukan sekedar ya percaya bahwa Yesus itu Tuhan juru selamat pribadi kita. Tidak cukup sampai di situ. Mengapa dalam bahasa Inggris ada dua kata, believe dan trust. Jadi di samping bagaimana kita percaya memang bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus adalah juru selamat saudara dan saya. Namun bagaimana dalam implementasinya, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, mempercayakan Yesus atas segala masalah kita. Itu yang menjadi pergumulan kita. Kenapa demikian? Ya, cara pandang kita, perspektif kita. Yang kita lihat adalah masalah. Tadi pagi saya katakan, penyertaan Tuhan selalu lebih besar dari masalah kita. Namun dalam faktanya masalah kita yang lebih besar daripada Tuhan. Di gereja bisa kita nyanyi, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Sampai di rumah, masalahku luar biasa. Itu fakta. Saudaraku, kita belajar. Ketika mereka bangunkan gurunya. Guru, ya, engkau tidak peduli
Kalau kita binasa, ingat mati hidup kita di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum menghendaki kita dipanggil Tuhan, kita tidak akan. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah nyerempet dalam faktanya dia akan meninggal. Toh gak meninggal. Mari saudaraku, jangan batasi Tuhan, Tuhan tetap peduli saudara. Ya, Allah mengerti. Selama kita tulus sungguh-sungguh hati untuk Tuhan. Ya, saya begitu banyak mengenal anak-anak muda yang luar biasa. Sampai studi, sampai doktor. Enggak keluar duit dari pribadi karena dia enggak mampu. Tuhan atur semua studinya. Mari kita belajar hari ini. Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir saudara. Tuhan itu berdaulat. Memiliki kekuasaan atas hidup ini. Yang ketiga, Tuhan sanggup menolong kita. Saya baca ulang ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi inti dalam kisah ini, mereka tidak percaya. Padahal Tuhan ada bersama dengan mereka. Namun mereka tidak mempercayakan Tuhan. Mereka lebih dibayangi ketakutan karena air masuk ke dalam perahu mereka yang sebentar akan tenggelam. Apalagi mereka sudah lelah sepanjang hari dan itu malam yang gelap. Saudara yang saya kasih, saya katakan tadi, masalah memang bisa membentuk iman kita. Dan kita melihat Tuhan menolong. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kita sering kali ingin supaya Tuhan begitu cepat menolong kita. Memang bisa jadi Tuhan lakukan cepat, itu namanya mujizat. Namun kadang-kadang sepertinya Tuhan tidak memperhatikan kita. Saya punya teman, nikah setelah 15 tahun baru punya anak. Tuhan berikan yang terbaik. Saudara, mari kita belajar. Karena itu kita belajar masalah itu bagian dari proses untuk pembentukan iman kita. Kita memiliki dua kesempatan. Ketika persoalan itu datang, pertama, ketika ada problem, ada masalah, itulah kesempatan bagi kita untuk menyadari. Untuk menyadari bahwa betapa pentingnya Tuhan bagi kita, bagi saudara dan saya. Jadi ketika ada masalah, marilah kita sadar betapa pentingnya Tuhan itu bagi saudara dan saya. Amsal berkata, jangan andalkan kekuatanmu. Ya, belajarlah bersandar kepada Tuhan. Jadi sadari, ketika ada apapun pergumulan saudara. Saya ingat seorang mahasiswa yang sampai dia nangis di depan saya di awal perintisan pelayan masih gereja di depan. Kak, waktu itu saya belum menikah kak. Saya sudah tidak kuat 7 tahun di teknik mesin. Dan masalahnya kakaknya menjadi sponsor. Sudah enggak kuat. Kalau kamu enggak selesai, kakak tidak bantu kamu. Ditambah dia anak Tuhan, ya dia nuduh dosennya enggak adil. Karena dia tahu anak Tuhan. Saya katakan jangan hentikan. Dia orang navigator. Orang navigator aktivis. Dia PA-nya bagus sekali. Ya, tapi dia juga enggak kuat. Jangan kau mengatain dosen itu killer. Karena kamu Kristen. Saya kau dipersulit. Tidak. Saya katakan tidak ada masalah yang tidak diketahui oleh Tuhan. Lalu saya katakan apa? Kita doa yuk. Ketika dia mau sidang. Waktu dibimbing masuk ke bab berapa. Saya katakan ayo kita doa. Kamu puasa. Saya ajak dia puasa, saya doakan dia. Lalu kemudian, Kak, besok saya sidang. Setelah beres semua skripsinya. Dia lulus yang terbaik. Jadi apa yang dia duga,
Apa yang dia duga enggak terjadi. Nah seringkali kita mengontrol diri kita. Selalu kita berasumsi, menduga yang tidak-tidak. Ingat bahwa Tuhan bisa buat sesuatu di luar apa yang Anda duga, Anda pikirkan. Mari teman-teman, terutama yang muda-muda, kita akui jujur kita punya otak yang brilian. Tapi tolong jangan sok-sok terlalu mengandalkan otak saja. Perlu juga menggunakan dengkologi, teologi perdengkulan. Lutut berdoa. Adanya masalah membuat kita sadar betapa pentingnya Tuhan itu bagi saya, bagi saudara. Yang kedua, ketika ada persoalan kita juga belajar. Itu merupakan kesempatan ya bagi saudara dan saya untuk apa? Untuk mengungkapkan bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan. Satu sisi kita sadar kita butuh Tuhan. Sisi yang lain betapa perlunya kita bergantung, bersandar, mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jadi masalah itu kesempatan untuk mengungkapkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, untuk mewujudkan kesempatan yang saya katakan tadi, kesadaran bahwa saya butuh Tuhan. Kesempatan untuk mengungkapkan ketergantungan saya kepada Tuhan itu merupakan suatu untuk mewujudkannya adalah anugerah Tuhan yang akan membimbing kita untuk melangkahi tahap-tahap pengenalan kita akan Allah. Dan tersedianya alat pembentuk Allah bagi kita yang harus siap kita terima, yang harus siap kita responi, yang harus siap kita tanggapi. Itu alat. Kita lihat, iya ya, sehingga kita bisa berkata seperti Asaf, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi orang yang tulus dan bersih hatinya. Hari ini kita belajar tentang kebaikan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ya, kita sadar kita butuh Tuhan, kita sadar itulah kesempatan untuk kita bergantung kepada Tuhan. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus, itu menyadarkan kita. Ya. Satu kata yang Tuhan sampaikan di atas kayu salib, ada 7 perkataan. Satu kata berkata, it's finished. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah genap. Ketika dia berkata dengan teriakan yang begitu keras, sudah selesai. Itulah hati Tuhan. Manusia berupaya dengan agamanya untuk mengatasi keselamatan. Manusia tidak mendapatkan keselamatan karena dosa membawa pada maut. Yesus datang ke dunia ini untuk menjawab kebutuhan manusia. Dialah satu-satunya jawaban. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya. Lalu menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya. Kalau sampai Yesus bersedia menjadi pengganti, substitusi atas dosa saudara dan saya. Karena kita nggak mungkin mampu mengatasi dosa kita. Karena semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dosa itu adalah maut. Yesus menyelesaikan di atas kayu salib. Kalau Yesus sanggup mengatasi masalah yang paling berat. Masalah keselamatan. Masalah murka Allah atas dosa dapat diatasi. Berarti apapun masalah saudara yang lain. Lebih ringan, lebih enteng. Dia sanggup. Mari kita datang kepada Tuhan.